Bab 461, Afinitas. Sang telah mengubah pedang menjadi negara pedang kolosal lagi, namun karena jawaban dewa, dia memutuskan untuk berhenti pada kategori binatang buas. Sang dengan cepat mengubah pedang menjadi status sabre untuk kategori penyihir. Dia tidak terlalu mempermasalahkan semua biji yang dia buang dengan melakukan itu. Dia memiliki biji lebih dari cukup. Roda mulai berputar, dan seperti sebelumnya, sekarang ada afinitas pada roda, bukan gambar. Sang tidak terlalu peduli dengan afinitas yang dimiliki beberapa lawan pertamanya, dan dia hanya menunggu lawannya. Penyihir pertama muncul, dan Sang hanya melihat mereka tanpa mengubah ekspresinya. Bel berbunyi, dan penyihir membuka mata mereka. Mereka langsung disambut oleh Shooting Star. Bang! Yang mengejutkan, bahkan Haimage yang lemah berhasil melepaskan mana shield mereka sebelum Shooting Star menyerang, membuat Sang sedikit terkejut. Namun, Sang terus melepaskan bintang jatuh dan matahari tersembunyi satu demi satu, dan bahkan sebelum penyihir menyiapkan mantra pertama mereka, perisai mana mereka sudah rusak. Butuh 3 serangan untuk menghancurkan mana shield. Sang penyihir bahkan tidak dapat memahami apa yang telah terjadi sebelum serangan berikutnya menghancurkan mereka. Dan itu adalah tingkat 1. Level 2 sebenarnya tidak ada bedanya. Sebaliknya, level 3 mengalami sedikit perubahan. Mage berhasil melepaskan mana shield plus mana step dengan sangat cepat, dan fokus mereka sudah memadatkan mantra. Namun, Sang hanya perlu mengarahkan serangan barunya ke tempat baru sang penyihir. Mage menggunakan mana step sekali lagi, dan Sang terus menembak di lokasi baru mereka. Jelas sekali, Mage sedang mencoba menghabiskan mana Sang. Lagi pula, serangan yang sangat kuat itu harus menghabiskan mana dalam jumlah yang sangat besar, bukan? Dengan setiap langkah mana, Mage berhasil menghindari sekitar 5 serangan. Dalam pikiran Mage, biaya mana step harus lebih rendah daripada yang digunakan lawan dengan 5 serangan ini. Namun akhirnya, serangan Sang mulai terhubung lagi karena Sang Mage semakin khawatir dengan meningkatnya pengeluaran mana. Fokus penyihir bahkan berhasil menembakkan 2 mantra ke arah Sang, tetapi dengan jarak antara keduanya dan kecepatan Sang, itu tidak terlalu sulit untuk dihindari oleh Sang. Dan kemudian, sang penyihir meninggal. Meskipun 2 pertarungan pertama bahkan tidak bisa disebut pertarungan, pertarungan ketiga setidaknya memberi lawan kesempatan untuk menahan serangan Sang. Itu menunjukkan perbedaan besar antara penyihir rata-rata dan penyihir kuat. Dengan level 4, pertarungan kembali ke keadaan sebelumnya. Mage bahkan tidak bisa melepaskan satu mantra pun kecuali mana shield, dan mereka mati dalam 10 serangan. Perbedaan mana menjadi jelas pada saat ini. Sang memerlukan 3 serangan untuk menghancurkan mana shield dari penyihir tingkat awal, namun dia membutuhkan 9 serangan untuk perisai mana dari penyihir tingkat awal. Segalanya akan menjadi lebih menakutkan ketika level lawan Sang meningkat. Untungnya, pertahanan seorang penyihir pada dasarnya berbeda dari pertahanan seekor binatang buas. Seseorang dapat melihat pertahanan seekor binatang sebagai ambang batas yang harus dilanggar. Jika seekor binatang buas secara teoritis memiliki peringkat pertahanan 100 dan seseorang melepaskan serangan dengan kekuatan 100, binatang itu tidak akan menerima kerusakan apapun, tidak peduli berapa banyak serangan dengan kekuatan itu yang dilepaskan. Jika serangan itu memiliki kekuatan 101, binatang itu akan menerima kerusakan pada setiap serangan. Ini berarti seekor binatang memiliki pertahanan yang membutuhkan kekuatan minimum untuk ditembus. Dengan Mages, bukan itu masalahnya. Segala sesuatu yang mengenai perisai mana penyihir akan menghabiskan mana penyihir. Jika mana shield memiliki peringkat pertahanan 100, dan seseorang menyerangnya dengan serangan dengan satu kekuatan, peringkat pertahanan perisai akan turun menjadi 99. Namun, seorang mage juga meregenerasi mana dengan kecepatan yang mengerikan, yang berarti mana shield juga akan mendapatkan kembali kekuatannya dengan sangat cepat. Perbedaan jenis pertahanan ini membuat negara pedang dan pedang panjang begitu menakutkan melawan para penyihir. Mereka melancarkan serangan yang relatif lemah tetapi dengan kecepatan serangan yang gila. Berbicara lebih banyak tentang angka hipotetis, dibutuhkan konsentrasi, persiapan, dan kekuatan yang sangat besar bagi Sang untuk melancarkan serangan dengan kekuatan 200, dan serangan itu mungkin juga akan sangat lambat dan hanya terjadi satu kali saja. Sang pasti tidak bisa menggunakan serangan seperti itu secara berurutan. Namun, akan sangat mudah bagi Sang untuk melepaskan 20 serangan dengan 20 kekuatan, menciptakan serangan kolektif dengan 400 kekuatan. Ini akan memakan waktu lebih sedikit. Ini akan lebih cepat. Itu akan menimbulkan lebih banyak kerusakan. Ini akan lebih mudah. Dengan serangan seperti itu, seorang mage dengan pertahanan 400 akan hancur hanya dalam satu gelombang, sementara monster dengan pertahanan hanya 30 bahkan tidak akan menerima goresan. Inilah perbedaan pertahanan antara penyihir dan binatang buas. Level 5 tidak terlalu sulit bagi Sang. Sang penyihir berhasil mengeluarkan mantra dan melakukan mana step, namun pertarungannya hanya memakan waktu sekitar 3 detik. Saat mayat itu menghilang, Sang mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa dia akan mencapai level ke-9, tetapi level ke-6 masih tidak mudah. Sang yakin dia akan menang, tetapi pertarungan berikutnya mengharuskan Sang untuk setidaknya memperhatikan. Rodanya kembali, dan Sang menoleh. Kali ini, afinitas lawannya mungkin relevan dengan perkembangan pertarungan. Roda mulai berputar, dan Sang memperhatikannya. Dibandingkan dengan roda binatang, gambar pada roda afinitas mudah dilihat oleh Sang.
Dan ketika Sang melihatnya, dia juga menyadari bahwa dia sekarang dapat membedakan beberapa bidang yang lebih kecil yang belum dapat dia pahami sebelumnya. Ada beberapa afinitas campuran yang langka yang tidak diketahui oleh Sang. Misalnya, ada Blizzard Affinity dan bahkan Twilight Affinity. Namun, hal yang paling menarik adalah 3 afinitas murni yang baru. Sang sudah tahu tentang luar angkasa, tapi sekarang ada juga waktu dan gravitasi. Jadi, ada juga kedekatan waktu dan gravitasi, iya. Namun, itu bukanlah segalanya. Ada satu titik di kemudi. Bintik itu sangat kecil sehingga tampak seperti garis hitam yang sedikit lebih besar, bahkan dengan spirit sense Sang yang kuat. Jika Sang tidak terlalu fokus pada kemudi, dia akan melewatkannya. Ukuran kolektif dari afinitas ruang, waktu, dan gravitasi sudah sangat kecil sehingga Sang harus berada di tahap jalan sejati untuk melihatnya. Roda itu lebarnya beberapa meter, tapi lebar kolektif dari ketiga afinitas ini mungkin berada dalam kisaran mikrometer 1 atau 2 digit. Dan garis hitam yang sedikit lebih besar itu, mungkin nanometer. Afinitas ini sangat jarang terjadi. Sangat jarang sehingga mustahil untuk divisualisasikan. Mendapatkan salah satu dari 3 afinitas murni yang langka mungkin 1 dari beberapa juta. Tapi mendapatkan apapun yang ada di garis hitam itu mungkin 1 dari beberapa miliar, bahkan triliun. Pada saat itu, roda berhenti berputar, dan Sang akhirnya melihat lawan seperti apa yang akan dia hadapi sekarang. Afinitas lawan barunya adalah Bumi, Bab 462, Penyihir Bumi. Sang tidak ingat kapan terakhir kali dia melawan penyihir musuh dengan afinitas bumi yang tidak mudah dikalahkan. Penyihir tinggi awal yang kuat dengan afinitas bumi, iya. Saya ingin tahu bagaimana mereka bertarung. Bersinar, lawan Sang muncul. Itu adalah pria jangkung dengan rambut coklat dan janggut panjang yang kasar. Dia tampak seperti orang barbar. Sang tidak memasuki keadaan pedang kolosalnya. Untuk saat ini, negara sabar seharusnya sudah cukup, dan negara pedang kolosal tidak sehebat ketika berurusan dengan penyihir bumi. Alasannya adalah refraksi dan refleksi tidak bekerja dengan baik melawan penyihir bumi. Selain itu, Sang merasa belum perlu memasuki keadaan pedang kolosalnya. Negara Sabre masih cukup. Pelawak itu perlahan mengangkat palunya dan membunyikan bel. Ding! Sang segera melepaskan bintang jatuh dan matahari tersembunyinya ke arah Mage. Ketika Mage menyadari serangan itu, matanya menyipit. Dalam sekejap, dia telah menciptakan mana shield miliknya. Bersinar, dia juga segera menggunakan mana step untuk menjauh dari Sang. Ketika Sang melihat itu, dia menyerang ke depan dengan Ice Blast sambil melanjutkan serangannya. CRK. Pada saat itu, 2 cakar besar melesat keluar dari bumi di sekitar Mage, dan mereka meraih mana shield. Kemudian, mereka memindahkan mana shield ke samping, membuat serangan Sang meleset. Cakarnya bisa bergerak menembus bumi, dan mereka menarik Mage bersamanya. Sang teringat pada Mage berbakat pertama yang pernah dia lawan di percobaan pertama. Penyihir itu adalah penyihir petir, dan dia mengelilingi mana shield-nya dengan petir untuk mencapai efek serupa. Sang tidak tahu berapa biaya mana untuk memindahkan mana shield dengan cakarnya, tapi dia berasumsi bahwa itu mungkin lebih murah daripada mana shield. Selain itu, menggerakkan cakarnya mungkin tidak dihitung sebagai menggunakan mantra. Mage mungkin bisa memindahkannya selama masih ada. Sang penyihir tidak bergerak terlalu cepat dengan cakar bumi, tapi dia sangat pandai menggerakkannya, hanya cukup untuk menghindari serangan Sang. Menarik, seorang penyihir bumi dengan banyak mobilitas. Biasanya itulah kelemahan penyihir bumi. Sang terus menyerang ke arah penyihir bumi sambil terus melancarkan rentetan serangannya. Penyihir harus bergerak dari sisi ke sisi untuk menghindari serangan, tapi dia juga harus menjauh dari Sang. Sang penyihir tidak bodoh, dan dia tahu bahwa membiarkan prajurit sekuat itu mendekatinya adalah ide yang buruk. Namun, hal itu membuatnya lebih sulit untuk menghindari serangan Sang. Setiap kali mana shield dipindahkan ke samping, kecepatan mundurnya dari Sang melambat, memungkinkan dia untuk mengejar ketinggalan. Ketika hanya tersisa 1 kilometer di antara mereka, penyihir menggunakan mantra ofensif pertamanya. Siapa? Gelombang besar bumi tiba-tiba muncul di antara keduanya, dan bergerak menuju Sang. Ketika Sang melihat ombak itu, sedikit kejutan muncul di mata kanannya. Gelombangnya memotong indera rohku. Saya tidak bisa melihat apapun di balik gelombang itu. Sang terus melepaskan serangannya, tapi kali ini, serangan itu menghantam gelombang antara dia dan lawannya. Setelah 3 serangan, sebuah lubang terbuka di dalam gelombang, dan Spirit Sense Sang akhirnya bisa melihat apa yang ada di baliknya. Dan dia segera meluncur ke samping. Bersinar, tombak tanah, terselubung mana hijau, melesat melewati Sang dengan kecepatan yang seharusnya mustahil dicapai oleh penyihir afinitas bumi pada level ini. Jika Sang tidak menduga serangan itu, dia pasti sudah terkena serangan itu. Sang penyihir menyipitkan matanya ketika dia melihat Sang telah menghindari serangannya. Jika Sang berada di posisi Mage, dia akan melakukan hal yang sama. Membuat lawan mengharapkan satu serangan dengan kecepatan tertentu, namun kemudian melepaskan serangan yang lebih cepat lagi di belakang serangan pertama. Sang tahu bahwa penyihir dinilai sangat kuat, dan Sang langsung berasumsi bahwa penyihir akan memilih tindakan terbaik berdasarkan apa yang akan dia lakukan. Begitulah cara Sang mengetahui bahwa serangan ini akan datang. Dia tidak tahu bagaimana Mage bisa melepaskan serangan secepat itu, tapi dia berasumsi bahwa Mage punya cara untuk mencapainya. Namun setelah melihat serangan itu, Sang menyadari apa yang telah dilakukan penyihir bumi.
Tentu saja, ini jenius. Mana hijau di sekitar tombak tanah adalah mana angin, dan perilaku mana angin sangat familiar bagi Sang. Inilah konsep gerakan angin. Gerald mengetahui konsep yang sama. Konsep utama penyihir bumi mungkin adalah semacam koneksi ke tanah. Ombaknya sangat besar, dan menggerakkan cakarnya dengan cepat menembus bumi juga tidak mudah. Tapi sebagai penyihir tingkat awal yang kuat, dia telah memahami konsep kedua dari afinitas yang berbeda dan memasukkannya ke dalam konsep utamanya. Jika aku mengingat kata-kata Gerald dengan benar, sebagian besar penyihir bumi memilih konsep basis, sebuah konsep yang memungkinkan mereka mengendalikan bumi di sekitar mereka dengan keterampilan luar biasa selama mereka melakukan kontak fisik dengannya. Cakar di sekitar mana shield membuatnya tetap bergerak, tetapi juga tetap terhubung dengan tanah. Dengan menggunakan cakar bumi, dia pada dasarnya telah memasuki kondisi berbasis terus-menerus. Sang telah menganalisis semuanya dalam sekejap mata, dan dia telah melanjutkan serangannya. Rencana sekunder penyihir juga gagal karena Sang sudah melihatnya datang. Jika lawan berhasil menghindari serangan itu, mereka akan pindah ke tempat di mana tidak ada lubang di dalam tembok bumi. Pada saat itu, tembok bumi akan menghantam mereka. Tapi Sang hanya menghindar ke samping dan kemudian menghindar lagi, gelombang itu melewatinya tanpa membahayakan. Kecepatan Sang meningkat saat dia melepaskan lebih banyak ledakan, dan penyihir harus menggunakan langkah mana lainnya untuk mendapatkan jarak. Setiap penggunaan mana step mahal dan akan menghabiskan banyak mana mage. Ketika Sang melihat lawannya telah menggunakan mana step, api muncul di mata kanannya. Bang! Alih-alih melepaskan shooting star lainnya, Sang malah melemparkan sabernya ke depan. Kecepatan sabre jauh lebih tinggi daripada kecepatan shooting star, dan Sang bertaruh pada fakta bahwa mage tidak akan siap untuk menggunakan mana step lainnya segera setelah menggunakan yang pertama. Dia akan merasa aman dengan jarak tambahan, dan dia akan merencanakan serangan berikutnya. Mata Sang penyihir membelalak saat dia melihat sinar hitam yang sangat cepat menembaki dirinya. Boom! Api hitam di sekitar pedang meledak saat mengenai mana shield, dan mage menyadari dengan ketakutan bahwa dia baru saja kehilangan 50% mana miliknya. Seberapa kuat serangan ini? Siapa? Detik berikutnya, area di sekitar mage menjadi gelap gulita, dan bahkan spirit sense-nya pun tidak dapat memahami sekelilingnya dengan baik. Kemudian, dia melihat sebuah mata di kegelapan, dan rambutnya berdiri. Bagaimana lawannya bisa sampai di hadapannya? Jarak antara mereka hampir 2 kilometer. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, 4 sambaran petir hitam menghantam mana shield milik mage di tempat berbeda. Serangannya sangat cepat sehingga mage bahkan tidak mampu bereaksi dengan mana step. Sang mage akhirnya menggunakan mana step, tapi dia tidak punya mana lagi. Dia tidak memiliki cukup mana untuk menggunakan mana step. Tepi hitam semakin besar dalam pandangan mage. Tubuh Sang melewati mage. Dan mage itu hancur berkeping-keping. Bab 463, Pedang Panjang. Saat Sang penyihir meninggal dan sorakan kembali, Sang menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya menjadi lebih kecil sedikit demi sedikit. Status pedang panjangnya bisa disamakan dengan meteorit. Itu memiliki kekuatan ofensif yang tidak dapat dipahami, tetapi setiap tindakan melemahkan mana dan energi kehidupan Sang. Jika kekuatan ofensif di negara bagian ini tidak cukup, Sang akan lenyap. Lawan bahkan tidak perlu membunuhnya karena kekuatannya sendiri akan melakukan itu untuk mereka. Sang memulihkan energi kehidupan yang hilang dengan menyerap mayatnya. Untungnya, sedikit energi kehidupan Sang penyihir hanya cukup untuk memulihkan sedikit energi kehidupan yang digunakan Sang. Sang memanggil lebih banyak biji dan mengembalikan pedang ke keadaan sabernya sebelum roda itu muncul. Level 7, penyihir lemah menengah atas. Ini pertama kalinya aku mencapai level 7 melawan para penyihir. Pada kali pertama, saya menggunakan entropi di level 6, dan pada kali kedua, pertarungan di level 6 berakhir seri. Hal ini merupakan langkah besar dalam pertumbuhan Sang. Dia sekarang bisa mengalahkan hampir semua penyihir yang berada satu tingkat di atasnya, kecuali beberapa penyihir terpilih yang telah menciptakan jalur yang sama mengesankannya dengan Sang. Akhirnya, Sang telah mencapai kekuatan yang diperlukan untuk melompat 2 level melawan penyihir. Sang tidak yakin apakah dia bisa menang melawan penyihir menengah atas yang kuat, tapi dia yakin bisa melawan penyihir biasa. Rodanya berhenti, tapi Sang tidak melihatnya. Afinitas lawannya tidak menjadi masalah. Bersinar, lawan Sang muncul, dan bel berbunyi. Sang segera melepaskan Shooting Stars dan Hidden Suns, dan lawannya memanggil mana shield dan mundur dengan mana step. Kemudian, lawan Sang melepaskan tangan ilusi yang menepis sebagian serangan Sang ke samping, namun beberapa di antaranya masih berhasil lolos. Setiap penyihir memiliki akses terhadap mantra semacam ini, namun hanya mereka yang sombong dan angkuh yang benar-benar menggunakannya. Mereka percaya bahwa mereka cukup baik untuk memblokir semua mantra dengan mantra ini, tetapi seringkali tidak demikian. Ketika penyihir menyadari bahwa mereka tidak dapat memblokir semua serangan Sang, mereka berhenti dan menatapnya dengan mata berbisa. Bersinar, dan mereka menggunakan mana step untuk tiba tepat di depannya. Pada saat yang sama, mereka menggunakan mantra yang sama lagi untuk menyerang Sang. Mantra ini menciptakan semacam medan gaya yang meniru bentuk tangan ilusi raksasa. Sang penyihir mungkin ingin menamparkan Sang karena sikapnya yang tidak hormat dalam memukul mereka. Ketika Sang melihat penyihir itu mendekatinya, ekspresinya tidak berubah. Boom!
Pecahnya bintang. Sang penyihir terlempar kembali dengan kekuatan luar biasa dan kehilangan hampir 20% mana mereka. Saat mereka masih terlempar ke belakang oleh serangan lawan, Sang sudah tiba di depan mereka. Bang, 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 bang. Rentetan serangan yang sangat cepat menghantam mana shield mereka, dan mana mereka turun dengan kecepatan yang mencengangkan. Untuk sesaat, sang penyihir menjadi panik, dan mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap serangan seperti itu. Mereka belum pernah melawan petarung fisik sebelumnya. Apa yang harus mereka lakukan? Kemudian, mereka memutuskan untuk menggunakan mana step. Dalam sekejap, mereka muncul 1 kilometer jauhnya dari Sang. Siapa? Tapi Sang juga muncul di sana. Sepertinya mereka berdua tidak bergerak. Bang, 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 retakan. Mana shield milik mage retak, dan sesaat kemudian, mage tersebut terpotong-potong. Sang menarik napas dalam-dalam dan mengisi kembali energi hidupnya yang habis dengan mana. Kemudian, dia menyerap mayat itu dan mendapatkan kembali sebagian darinya. Kali ini, sumber dayanya tidak cukup untuk mengisi ulang semua sumber dayanya yang terbuang, namun waktu tunggu antar level akan memberi Sang cukup waktu untuk kembali ke puncaknya. Saat roda kembali, garis hitam panjang di dunia batin Sang mulai menghilang. Garis hitam itu mengarah dari tempat asal Sang ke tempat sekarang. Ini adalah salah satu teknik baru Sang untuk Long Sword Step miliknya. Sang telah cukup sering menggunakan mana step di masa lalu, dan itu telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Namun, mulai saat ini, Sang tidak akan menggunakan mana step lagi kecuali ada semacam kasus tambahan yang benar-benar berguna. Sama seperti Sang yang menemukan cara baru untuk memasukkan afinitas cahaya ke dalam pertarungannya, dia juga menemukan cara baru untuk menggunakan afinitas kegelapannya. Teknik ini diciptakan dengan menambah biaya mana step yang signifikan dengan energi kehidupan. Efek dari teknik ini hampir identik dengan mana step, namun alih-alih mengonsumsi 100% mana di dalam pikirannya, Sang kini hanya menggunakan 20% mana di pikirannya dan sekitar 5% energi hidupnya. Mana step tidak meninggalkan jejak, namun teknik ini meninggalkan jejak hitam karena energi kehidupan yang telah diubah menjadi darkness mana. Sang menyebut teknik baru ini Shock. Tujuan Shock adalah untuk mendekati lawannya, dan itu bisa digunakan hingga 5 kali dalam satu pertarungan. Keterkejutan adalah alasan utama mengapa Long Sword Step milik Sang begitu cepat. Rentetan serangan yang menewaskan dua lawan terakhirnya menggunakan prinsip serupa. Untuk menciptakan serangan yang tiada akhir ini, Sang terus-menerus menghabiskan energi hidupnya untuk meningkatkan kecepatan pedangnya. Pada saat yang sama, Sang akan mengisi pedangnya dengan mana kegelapan dalam jumlah besar pada setiap serangan, menghabiskan energi hidupnya lebih banyak lagi. Hal ini menciptakan ledakan serangan kuat yang cepat dalam jangka waktu yang sangat singkat. Sang menyebut teknik ini kemarahan. Shock dan Anger adalah dua teknik utama Sang dalam Long Sword Step miliknya, tapi dia punya beberapa teknik lagi. Penyihir bumi telah terkubur dalam kegelapan menjelang akhir pertempuran mereka, mengaburkan pandangan dan indera jiwanya. Teknik yang digunakan Sang untuk mencapai hal itu mirip dengan bulan baru, wilayah es selama keadaan pedang besarnya. Namun, domainnya jauh lebih kecil dari New Moon, dan itu tidak memberikan kekuatan ofensif tambahan kepada Sang. Itu hanya mengaburkan indera lawannya, membuatnya lebih sulit untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan Sang selanjutnya. Penyihir kegelapan yang Sang lawan di uji coba terakhir menggunakan sesuatu yang serupa tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Jika Sang melakukan itu, dia harus bunuh diri untuk mendapatkan energi kehidupan yang cukup. Itu jelas bukan ide yang bagus. Namun, dia bisa mempertahankan sedikit wilayah kegelapan di sekitarnya tanpa menggunakan banyak energi kehidupannya. Sang menyebut wilayah kegelapan ini sebagai isolasi. Ada dua teknik lagi untuk negara pedang panjang Sang, tapi itu belum diperlukan. Saat Sang mulai pulih, dia melihat ke arah kemudi. Level 8, rata-rata penyihir menengah atas. Bab 464, tingkat 8. Sang memperhatikan roda itu sementara pedang pulih ke keadaan sabernya. Roda berhenti, dan afinitas lawannya adalah logam. Bersinar, lawan Sang muncul, dan Sang menoleh. Itu adalah seorang wanita dengan rambut perak dan alis yang tajam. Di satu sisi, dia agak mirip Sarah. Penyihir juga memiliki aura di sekelilingnya yang mendorong orang menjauh darinya. Pelawak itu perlahan mengangkat palunya dan membunyikan bel. Ding, seperti biasa, Sang memulai serangannya terhadap bintang jatuh dan matahari tersembunyi. Mage mengaktifkan mana shield dan menggunakan mana step, seperti biasa. Serangan Sang berlanjut saat dia menyerang ke arah musuhnya. Pada saat itu, penyihir itu menyipitkan matanya dan menggerakkan jarinya ke samping. Bersinar, bang, sebuah jarum kecil yang terbuat dari logam terlepas dari tangannya dan mengenai bintang jatuh, membuatnya meledak sebelum waktunya. Bang, 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 hal yang sama terjadi pada semua serangan Sang lainnya. Sepertinya serangan dasarku tidak akan membawaku jauh melawan lawan ini. Sang mengubah gaya ofensifnya dan hanya melepaskan Hidden Suns. Penyihir menggunakan jarum lain untuk menghentikan Hidden Sun. Suara mendesing. Namun, jarumnya meleset. Hidden Sun tiba-tiba runtuh menjadi shooting star di tempat yang acak. Ini adalah hal yang sama yang digunakan Sang untuk melawan seekor laba-laba di level 9 dalam kategori binatang buas. Itu adalah kutukan bagi orang-orang yang bisa memblokir serangannya dengan serangan yang tepat.
Bang! Shooting Star baru mengenai mana shield miliknya, dan dia kehilangan sekitar 4% mana miliknya. Dia mencoba menangkis dua serangan berikutnya lagi, tapi serangan itu roboh di tempat yang acak, sehingga mustahil baginya untuk memperkirakan di mana dia harus melemparkan jarumnya. Setelah terkena 3 serangan, dia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Alih-alih hanya menembakkan satu jarum pada satu waktu, dia menembakkan banyak jarum sekaligus. Itu berhasil, tapi itu juga mengharuskan dia menggunakan lebih banyak mana. Meskipun dia masih memulihkan mana lebih banyak daripada yang dia gunakan, dia tidak banyak pulih. Kemudian, fokusnya menyala, bersinar, ruang di depannya tampak melengkung saat potongan yang hampir tak terlihat melintasi kenyataan menuju Sang. Ini adalah serangan yang sama yang digunakan oleh seorang penyihir tinggi saat Sang menyerang salah satu kamp kerajaan Grand Mountain. Bang! Sang menggunakan ledakan es untuk melompati serangan itu, namun irisan kedua dengan cepat ditembakkan ke lokasi baru Sang. Bang! Sang meluncur ke tanah lagi, menghindari serangan kedua. Seorang Haimage yang kuat mungkin akan mengatur waktu serangannya dengan lebih baik, tapi Haimage yang kuat juga memiliki kemampuan untuk meramalkan serangan lawannya sampai tingkat tertentu. Sebagai seorang mage pada umumnya, lawan Sang tidak memiliki kemampuan itu. Dia harus bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan Sang, memberinya lebih banyak ruang untuk menghindari serangannya. Kemudian, Sang mulai mengganti serangannya. Terkadang, dia menggunakan Hidden Suns biasa. Terkadang, dia menggunakan Shooting Stars biasa. Terkadang, dia menggunakan Hidden Suns yang runtuh. Hal ini meningkatkan tingkat serangan Sang namun masih sangat sulit untuk diramalkan. Daripada mengambil risiko terkena pukulan, lawan Sang memutuskan untuk menggunakan Needle Array untuk memblokir setiap mantra. Sekarang, dia menggunakan mana sebanyak yang dia pulihkan. Sang sudah menguasai gaya bertarung lawannya dengan cukup baik sekarang. Dia bisa menggunakan jarum ini kapanpun dia mau, dan meskipun tidak memakan banyak mana, terkena salah satunya masih cukup merepotkan untuk memaksa armorku menggunakan lingkaran sihirnya. Jika penyihir ini berada di level Sang, dia mungkin bisa berjalan melewati jarum-jarum ini. Yang paling banyak mereka lakukan adalah mengambil sedikit darah dari Sang. Jarum-jarum ini menggunakan mana yang sangat sedikit, tetapi bagi seorang penyihir menengah atas, mana yang sangat sedikit masih cukup untuk mengancam Sang. Sepertinya aku harus memasuki status pedang panjangku lagi. Sang mendekat ke penyihir agung hingga jarak antara mereka hanya 800 meter. Kemudian, saat Sang hendak melepaskan Shooting Star biasa, dia malah melemparkan sabernya. Mata Sang penyihir membelalak, dan dia menembakkan arai jarum ke arah pedang Sang. Denting, 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 jarumnya memantul dari pedang tanpa membahayakan, dan mencapai mana shield miliknya. BOOOOM. Pecahnya bintang. Dia kehilangan banyak mana, dan dia terlempar ke kejauhan. Bersinar, tapi Sang sudah ada di depannya. Terkejut. Lalu, dunia di sekelilingnya menjadi hitam. Isolasi. Tapi dibandingkan dengan pertarungan mage Sang terakhir, yang ini tahu apa yang harus dilakukan. Arai jarum muncul di tangannya. Tapi kemudian, matanya melebar. 4 Sang lainnya muncul di sekelilingnya, dan semuanya tampak nyata. Mereka semua mengangkat pedang mereka dengan kecepatan yang mengesankan. Pada saat itu, Sang penyihir menyipitkan matanya. Dia akan membiarkan serangan itu terjadi. Dia tahu bahwa 4 dari 5 Sang pastilah ilusi, dan dia tahu bahwa dia hanya akan terkena salah satu dari mereka. Pada saat itu, dia akan tahu siapa sebenarnya. Kelima Sang menyerang ke depan. Pada saat itu, dia menyadari bahwa mereka tidak akan menyerangnya secara bersamaan. Ada kesenjangan kecil antara kapan serangan akan terjadi. Bang, 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 bang. Sang penyihir menarik napas dalam-dalam karena ketakutan. Kelima serangan itu telah melemahkan mananya. Dan dia masih belum tahu siapa yang sebenarnya. Ini adalah teknik baru lainnya untuk negara pedang panjang Sang. Di panggung komandan, Sang telah menciptakan Shadow Image dan Vanish, dan teknik ini merupakan perpaduan yang lebih halus dari keduanya. Isolasi telah memudahkan Sang untuk menggunakan Vanish karena semua mana kegelapan di sekelilingnya, dan membuat beberapa gambar bayangan juga mudah dilakukan di dalam isolasi. Ketika Sang menggunakan teknik ini, dia akan dengan cepat bergerak dalam keadaan tidak terlihat dan menyerang dimanapun salah satu gambar bayangan mengenai lawannya. Ini berarti lawan Sang tidak dikelilingi oleh 4 ilusi melainkan 5. Teknik ini dirancang untuk membuat musuh menjadi panik. Mereka tidak yakin apa yang harus mereka serang, dan mereka lebih cenderung membuat kesalahan karena tingginya tekanan yang diberikan teknik ini pada pikiran mereka. Mereka percaya bahwa mereka akan diserang oleh semua orang di sekitar mereka. Sang memutuskan untuk menyebut teknik ini paranoia. Dan paranoia berhasil. Sang penyihir menjadi panik, dan dia memutuskan untuk menyerang kelima Sang dengan arai jarum. Tapi jarumnya menembus seluruh Sang tanpa melukai mereka. Bang, 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 bang. 5 serangan lainnya terjadi. Kemudian, teror Sang mage meledak. Metal mana dalam jumlah besar berkumpul di sekelilingnya, dan sesaat kemudian, itu meledak keluar. Sepertinya kenyataan di sekelilingnya terpotong oleh ratusan luka yang menyebar dari lokasinya. Dia akan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Benar saja, kegelapan di sekelilingnya lenyap, sama seperti kelima Sang. Bersinar, dan kemudian, kegelapan kembali muncul, seperti kelima Sang.
Ketika Sang melihatnya mempersiapkan serangannya, dia menggunakan sok untuk mundur ke kejauhan. Kemudian, dia menggunakan sok lain untuk mendekat lagi. Serangan Sang terlalu cepat untuk bereaksi pada kondisinya saat ini. Bang, bang, retakan, bersinar, bersinar, dan dia sudah mati. Serangan ketiga menghancurkan mana shield miliknya, dan dua serangan terakhir membelahnya menjadi beberapa bagian. Tubuh Sang telah menyusut sedikit, tapi dia mungkin bisa pulih sebelum pertarungan berikutnya dimulai. Dia tahu lawan berikutnya tidak akan mudah. Bab 465, Cahaya. Mayatnya lenyap, dan sorakan kembali terdengar saat Sang menarik napas dalam-dalam. Selain itu, Sang memanggil beberapa biji untuk membuat pedang kembali ke keadaan pedang kolosalnya. Pertarungan berikutnya akan sangat sulit, dan Sang harus berada dalam kondisi terkuatnya jika ingin mendapat kesempatan. Sang melihat ke arah kemudi, yang baru saja kembali. Level 9, penyihir menengah atas yang kuat. Roda mulai berputar, dan Sang menunggu. Akhirnya, ia memilih salah satu afinitas yang lebih langka. Itu adalah cahaya, penyihir cahaya yang kuat. Sang berpikir dengan alis berkerut. Sang belum pernah melawan penyihir cahaya sebelumnya. Afinitas cahaya jarang terjadi, dan penyihir yang memilikinya umumnya bukanlah penggemar terbesar yang bertarung langsung melawan lawan mereka. Namun, Sang tidak lagi melawan penyihir baru atau rata-rata. Tidak, dia bertarung melawan High Mage Genius dengan Light Affinity. Jika Sang berhasil membuat Light dapat digunakan dengan cara yang agak ofensif, High Mage juga bisa melakukan hal yang sama. Sang juga ingat Archduke. Archduke juga memiliki afinitas cahaya. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang besar, dia tidak akan menjadi Archduke. Sang tahu bagaimana penyihir cahaya bisa bertarung. Lagi pula, dia telah menerima banyak ringkasan mantra mahal dari Geralt saat itu. Tidak banyak yang diketahui tentang bagaimana Light High Mage bertarung karena affinity sangat langka, tapi Geralt juga memberitahu Sang tentang bagaimana Archduke sebenarnya bertarung. Konsep utama Archduke adalah iluminasi. Berdasarkan namanya, konsep tersebut terasa lemah dan tidak dapat digunakan selama pertempuran, tetapi tidak ada yang jauh dari kebenaran. Kecemerlangan dan distorsi Sang terkait dengan konsep iluminasi. Bersinar, lawan Sang muncul, dan dia menoleh. Itu adalah seorang wanita muda dengan rambut putih, senyum damai di wajahnya. Sang mempersiapkan diri. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Ding, Sang segera meledak ke depan dalam keadaan pedang kolosalnya. Dia juga mengaktifkan distorsi, tapi dia tidak begitu yakin apakah itu akan berhasil melawan penyihir cahaya atau tidak. Wanita itu membuka matanya, dan dia melihat ke arah Sang dengan kilatan ketertarikan di matanya. Dia terkejut ternyata ada petarung fisik di dunia yang bisa melawannya. Selain itu, petarung fisik sebenarnya menggunakan light. Ini jelas membuatnya tertarik, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia telah mengalami banyak pertempuran yang aneh, dan dia dapat dengan cepat beradaptasi dengan situasi baru. Dalam sekejap, mantra pertamanya sudah selesai, dan itu sebenarnya bukan mana shield. Dia tersenyum sedikit pada Sang sebelum segala sesuatu di sekitar Sang menghilang ke dalam wilayah cahaya murni. Ini sangat mirip dengan isolasi, tetapi bukannya kegelapan, musuh Sang menggunakan cahaya untuk mencapai efek serupa. Sementara isolasi menggunakan prinsip ketiadaan dan kesunyian dalam kegelapan untuk menyingkirkan dunia di sekitar seseorang, penyihir mencapai hasil yang sama tetapi dengan kebalikannya. Alih-alih membuat dunia di sekitar Sang terasa kosong, malah terasa terlalu penuh. Sepertinya ada begitu banyak hal di sekitar Sang sehingga dia tidak bisa melihatnya. Mata kanannya tidak membantu, dan spirit sense-nya jelas juga sama sekali tidak berguna. Terlebih lagi, Sang tidak tahu persis bagaimana mantra ini bekerja. Apakah dia merapalkan mantra ke pikirannya? Lagi pula, mungkin saja domain cahaya ini sebenarnya tidak ada di dunia nyata. Mungkinkah itu hanya ada dalam persepsi Sang? Apakah dia melemparkan semua yang ada di sekelilingnya ke dalam wilayah cahaya ini? Apakah dia hanya menciptakan area kecil cahaya di sekitar Sang dan memindahkannya bersamanya? Sang mengerutkan alisnya dan menonaktifkan spirit sense-nya. Kemudian, dia fokus pada sesuatu yang sudah lama tidak dia gunakan. Visi mana? Spirit sense jauh lebih unggul daripada mana vision, dan Sang sudah lama tidak menggunakan mana vision karena hal itu. Sang masih tidak bisa melihat lawannya, tapi dia melihat sesuatu yang lain. Dia akhirnya tahu bagaimana penyihir menggunakan mantra itu. Meskipun Sang tidak dapat melihat keluar domain, dia dapat mengetahui seberapa besar domain tersebut karena kepadatan mana cahaya di sekitarnya. Saat ini, domain tersebut lebarnya sekitar 10 meter, dan mengelilingi Sang sambil terus berlari ke depan. Sang mencoba menyerap light mana di sekitarnya, tetapi sebenarnya ada kemauan di dalamnya, sehingga mustahil. Bang! Sang tiba-tiba meledak ke samping. Domain itu mengikutinya dengan sempurna. Bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Hal ini memberitahu Sang hal lain. Ada kemauan pada mana, dan itu terus mengikutiku dengan sempurna. Mengontrol domain ini sedemikian rupa membuatnya mustahil untuk diberikan secara pasif kepada saya. Jika itu dilemparkan padaku secara pasif, itu akan menjadi semakin lemah saat aku bergerak, atau tidak akan ada kemauan di dalamnya. Itu berarti dia secara aktif menyalurkan kemampuannya, sehingga mustahil baginya untuk secara pribadi menggunakan mantra lain. Selain itu, penggunaan mana dari mantra semacam itu harus tinggi. BOOOOOOM. Sang terlempar ke belakang, dan lingkaran sihir di armornya diaktifkan.
Baru saja, Sang hanya melihat satu sisi sekelilingnya tiba-tiba menjadi gelap, dan saat berikutnya, dia terkena sesuatu yang besar, cepat, dan berat. Jika armor Sang tidak diaktifkan, dia akan berubah menjadi cipratan darah. Meskipun sang penyihir sendiri tidak bisa mengeluarkan mantra lain, hal yang sama tidak berlaku untuk fokusnya. Sementara dia menjaga domain cahaya tetap hidup, fokusnya akan menciptakan mantra ofensif satu demi satu. Mantra penyihir tingkat menengah sudah sangat cepat dan cukup sulit untuk dihindari oleh Sang. Tanpa bisa melihat mantranya, menghindar menjadi mustahil bagi Sang. Dia bahkan tidak bisa memblokir secepat ini. Lingkaran ajaib pada armor Sang dinonaktifkan lagi, namun armor tersebut masih dapat memblokir satu serangan lagi. Tubuh Sang yang berputar dengan cepat menjadi tegak kembali, namun Sang telah kehilangan semua orientasinya. Sang tahu bahwa dia telah tertimpa batu besar. Jika itu adalah bola api atau petir, Sang akan tahu kemana dia harus lari untuk menemukan penyihir itu. Namun, batu besar itu telah melemparkan Sang dan membuatnya berputar dengan liar, membuatnya mustahil untuk mengetahui dari mana sebenarnya serangan itu datang. Tidak terkejut kalau dia adalah penyihir menengah atas yang kuat. Kemampuan untuk mengisolasi musuh dari jarak jauh sungguh menakutkan. Aku perlu melakukan sesuatu sebelum dia menembakkan batu besar lainnya. Mata kanan Sang menyipit, rambutnya berdiri, dan sebagian tubuhnya mulai menghilang. Hanya ada satu hal yang bisa menghilangkan mantra ini. Domain entropi. Bab 466, diam. Saat Sang mengaktifkan domain entropinya, cahaya di sekelilingnya mulai menghilang. Pada saat itu, Sang berhasil melihat sekilas dunia luar, dan akhirnya dia bisa melihat di mana musuhnya berada. Sang penyihir hendak menembakkan batu besar lainnya, tetapi dia berhenti ketika dia menyadari bahwa sebagian dari mantranya telah rusak. Dia mengerutkan alisnya dan memperkuat nyanyiannya. Siapa, lebih banyak light mana yang mengubur Sang, memisahkannya dari dunia luar lagi. Saat ini, Sang menggunakan mana di dalam tubuhnya untuk menjaga domain entropi tetap berjalan, tetapi jumlah tambahan mana cahaya menghabiskan mana Sang dengan gila-gilaan. Bang! Sang meledak ke depan dan mengangkat pedang kolosalnya. Lalu, dia mengayunkannya. Siapa? Gelombang api hitam raksasa keluar dari pedang kolosal, dan langsung menyerang lawan Sang. Wanita muda itu mengerutkan alisnya. Dia tidak akan bisa menghindari serangan ini sambil menjaga domainnya tetap aktif. Domain cahayanya harus disalurkan olehnya, dan jika dia ingin menggunakan mana step, dia harus menghentikan penyalurannya. Fokus tidak dapat menyalurkan mana step untuk penyihir. Pada akhirnya, dia melanjutkan channeling. Bang! Gelombang hitam raksasa menghantam mana shield milik Mage, menghabiskan banyak mana miliknya. Namun, dia adalah seorang penyihir menengah atas, dan ini tidak cukup untuk menghancurkan mana shield miliknya. Kemudian, dia melepaskan batu besar yang baru saja dia siapkan dan melemparkannya ke arah Sang. Bersinar, garis hitam muncul, dan domain cahaya miliknya bergerak hampir 1 kilometer ke samping. Batu besar itu meleset dari sasarannya. Bersinar. Dengan mata terpejam, Sang segera menggunakan shock lagi untuk menghampiri Mage. Dengan pandangan sekilas ke dunia sebelumnya, Sang ingat di mana dia berada dan di mana lawannya berada. Selama lawannya tidak bergerak, dia tahu persis di mana dia berada. Sang melepaskan kemarahan segera setelah dia tiba. Bang, 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 5 serangan cepat dan kuat mengenai perisai mana penyihir, dan tubuh Sang sedikit berhenti berkembang. Ketika penyihir cahaya menyadari bahwa Sang telah tiba di hadapannya, dia menjadi sedikit panik. Dia baru saja menghancurkan banyak mana miliknya. Sesaat kemudian, cahaya pekat di sekitar Sang menghilang, dan dia akhirnya bisa melihat dunia lagi. Lawannya baru saja menggunakan mana step, dan dia berada sekitar 1 kilometer jauhnya. Bersinar, Sang menggunakan shock lain, namun lawannya menggunakan mana step lagi. Alis Sang berkerut, dan dia melesat ke depan dengan ledakan es dan api miliknya. Dia hanya memiliki jumlah shock yang terbatas, dan jika lawannya terus menggunakan mana step, Sang akan kehilangan akses ke skill pergerakannya. Sebuah cahaya muncul di mata Mage. Seperti yang dia duga, lawannya melukai dirinya sendiri dengan teknik kuat ini. Sang penyihir tahu sedikit tentang elemen kegelapan, dan dia tahu bahwa beberapa penyihir kegelapan dapat mengorbankan energi kehidupan mereka untuk meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ketika dia melihat Sang tidak menggunakan shock lagi, dia berhenti menggunakan mana step. Sesaat kemudian, domain cahaya di sekitar Sang muncul lagi, memisahkannya dari dunia luar. Namun, dia masih tahu di mana lawannya berada. BOOOOOM. Pada saat itu, Sang dihantam oleh batu besar lainnya, dan armornya diaktifkan kembali untuk memblokir serangan tersebut. Sang mengira dia punya lebih banyak waktu, tapi dia salah. Sang mengaktifkan domain entropinya lagi untuk melihat sekilas lingkungan sekitar. Tapi begitu dia mengaktifkannya, semburan light mana yang mengerikan menyerangnya. Sang merasakan lebih dari 50% mana di tubuhnya terkuras dalam sekejap mata. Dia mencoba menukar mananya dengan mana milikku karena dia tahu dia memiliki lebih banyak mana. Sang masih tidak bisa melihat sekeliling, dan mana miliknya menghilang dengan sangat cepat. Benar saja, aku tidak bisa menang melawannya tanpa mengorbankan segalanya. Sang menarik napas dalam-dalam secara sembunyi-sembunyi. Aku hanya berharap aku masih bisa mengalahkan penyihir tinggi akhir yang lemah setelah itu. Aku tidak akan pulih untuk pertarunganku dengan rata-rata penyihir mulia akhir. Sang mengepalkan jarinya pada gagang pedang.
Suot tahu apa yang direncanakan Sang. Saya siap, katanya kepada Sang. Aku minta maaf, Sang mengirimkan. Kemudian, Sang menggunakan seluruh mana dan energi kehidupan di tubuhnya dalam satu ledakan. Siapa? Domain entropi memperbesar dan menghabiskan seluruh domain cahaya. Waktu seakan berhenti. Pada saat itu, mata Sang dan penyihir bertemu. Saat itu, tubuh dan rambut Sang seakan perlahan menghilang dan tidak berubah menjadi apapun. Entah kenapa, Sang penyihir merasa seperti sedang menghadapi kematian. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Dia tidak bisa bereaksi dengan baik terhadap perubahan keadaan. Bang! Sang melepaskan shock untuk mencapai lawannya, tapi kali ini, tidak ada darkness mana yang tertinggal. Sang menjaga domain entropinya tetap aktif, dan itu menghabiskan bumi, udara, dan kegelapan di sekitarnya saat dia tiba tepat di depan lawannya. Beberapa api hitam kecil muncul di sekitar tubuh Sang, dan bahkan pedang pun ikut terbakar. Dan kemudian, Sang menyerang ke depan. Bang, 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 bang. 5 serangan yang sangat cepat dilancarkan, dan mata Sang penyihir terbuka lebar karena ketakutan. Lawannya baru saja menghabiskan lebih dari 50% mana miliknya. Sebagai perbandingan, serangan Anger sebelumnya hanya menghabiskan 15% total mana miliknya. Serangan ini berada pada level yang sangat berbeda. Namun, Sang telah membayar harga yang sama mahalnya untuk melepaskan teknik itu. Pedang telah berubah dari bentuknya yang panjang dan ikonik menjadi bentuk pedang pendek yang sedikit lebih besar. Selain itu, kulit Sang telah lenyap, dan otot-ototnya tampak berhenti berkembang. Dalam ketakutannya, dia melepaskan mana step lainnya. Namun, dia tidak bergerak. Dia telah menggunakan mana step-nya, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Pada saat yang sama, tubuh Sang semakin berhenti berkembang. Dia sekarang tampak seperti sekam mayat hidup. Sang telah menggunakan domain entropinya untuk menghancurkan mantra langkah mana di atmosfer. Namun, hal itu membuat Sang kehilangan banyak nyawanya. Bang, 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 retakan. Sang dengan cepat menyerang 5 kali lagi, dan serangan kelima menghancurkan mana shield lawannya. Namun, Sang telah kehilangan kakinya dan tampak seperti orang yang menghembuskan nafas terakhirnya. Selain itu, bentuk pedang telah berubah menjadi tidak lebih dari belati. Waktu seolah berhenti lagi. Sang tidak bergerak. Dia tidak bisa bergerak. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengulurkan tangannya untuk membunuh lawannya. Jika dia memaksakannya, lengannya akan jatuh bahkan sebelum dia bisa meraihnya. Dia perlahan berubah menjadi debu. Pada saat itu, belati di tangan Sang lepas dari genggamannya. Dan itu terbang langsung ke arah Mage. Bersinar. Belati itu menembus tengkoraknya. Dia meninggal dengan ekspresi kaget dan ketakutan di wajahnya. Belati itu dengan cepat meninggalkan kepalanya lagi, terbang ke belakangnya, dan mendorongnya ke arah Sang. Sang bertabrakan dengan mayat itu, dan beberapa tulangnya patah. Namun, dia sekarang melakukan kontak fisik dengan mayat tersebut, dan dia dapat menyerap energi kehidupannya. Untungnya, Mage ini memiliki tubuh Mid Commander Stage, yang berarti setidaknya dapat mengisi ulang energi kehidupan Sang sekitar 20%. Itu sudah lebih dari cukup untuk bertahan hidup. Sang menang. Ini adalah pilihan terakhir Sang. Teknik terakhirnya. Jika semuanya gagal, Sang akan menggunakan teknik ini. Sang akan menggunakan domain entropinya untuk membatalkan segala jenis mantra. Pada saat yang sama, dia akan mengkonsumsi tubuhnya, energi kehidupan, dan mana untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Pedang akan melakukan hal yang sama, mengorbankan sebagian kecil dirinya untuk memperkuat serangan. Selama pedang masih seukuran belati atau lebih besar, ia bisa pulih. Tentu saja, direduksi sedemikian rupa juga sangat menyakitkan dan menakutkan bagi SWOT, itulah sebabnya Sang meminta maaf sebelumnya. Teknik ini mewakili pertukaran terakhir. Setelah teknik ini, salah satu atau kedua kombatan akan mati. Tidak ada hasil lain. Teknik ini berada di perbatasan antara kegelapan dan entropi. Sang menyebutnya diam. Bab 467, kategori penyihir selesai. Sang perlahan menyerap semua energi kehidupan dari mayat itu. Dagingnya pulih, tetapi kulitnya tidak cukup. Ketika mayat itu berubah menjadi sekam, ia mulai menghilang, dan sorak-sorai kembali muncul. Sang perlahan duduk kembali dan menutup mata kanannya. Dia memanggil beberapa biji dan menusuk belati kecil itu ke dalamnya. Kali ini, SWOT menyerap bijinya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Sama seperti Sang, ia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Sementara itu, Sang fokus pada mana di sekitarnya dan melakukan yang terbaik untuk menyerapnya secepat mungkin. Beberapa kulit sudah muncul kembali saat roda kembali. Level 10, penyihir tinggi akhir yang lemah. Roda mulai berputar, tetapi Sang hanya terus fokus pada lingkungan sekitar. Jika dia ingin mengalahkan level berikutnya, dia harus pulih sebanyak mungkin. Tepat sebelum rodanya berhenti, Sang telah memulihkan kulitnya, tetapi dia masih kehilangan banyak energi kehidupan dan mana. Dia telah berhasil menyembuhkan tubuhnya, tetapi dia harus mengandalkan generasi pasifnya untuk sekitar 1 menit berikutnya. Bersinar, lawan Sang muncul, dan Sang membuka mata kanannya. Itu adalah pria tua dengan rambut merah menyala. Sang perlahan berdiri dan menunggu. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Ding, Sang mengeluarkan pedang dari tumpukan biji. Saat ini, ia telah pulih ke status sabernya.
Sayangnya semuanya berhasil dipulihkan dalam waktu singkat ini. Namun, itu sudah cukup. Mage membuka matanya dan melemparkan mana shield miliknya. Sang menyiapkan sabernya dan memulai rentetan serangan jarak jauhnya. Ding, ding, ding. Sang penyihir memanggil tangan ilusi dan melemparkan semua serangan jarak jauh Sang ke samping. Ada 3 level di antara mereka, dan serangan Sang terlalu lambat. Namun, Sang hanya terus melancarkan serangannya. Dia bahkan memanfaatkan transformasi matahari tersembunyi. Namun Sang Mage terus saja menangkis mereka semua. Sang hanya melanjutkan. 5 detik berlalu. 5 detik adalah waktu yang lama dalam pertarungan level seperti itu. Lagi pula, sebagian besar pertarungan Sang berakhir dalam waktu 5 detik. Sang Mage hanya terus menangkis serangan itu sambil menyeringai. 5 detik berlalu. Berapa lama kamu bisa terus melakukan ini? Sang Mage tiba-tiba bertanya dengan suara sombong. Sang tidak menjawab. 5 detik lagi berlalu. Sebenarnya cukup mengesankan, kata Sang penyihir. Sepertinya kamu punya banyak mana untuk fisik. Setelah 5 detik, alis Sang penyihir berkerut. Fisik itu seharusnya sudah lama kehabisan mana. Bagaimana dia masih bisa melakukan pelanggaran ini? Kita harus tahu bahwa menggunakan tangan ilusi ini sampai tingkat yang sangat bagus membuat Mage menghabiskan banyak mana. Faktanya, dia sudah menggunakan hampir 30% dari total mana miliknya. Rencananya adalah bertahan lebih lama dari fisiknya. Namun dia semakin tidak percaya diri dengan rencananya seiring berjalannya waktu. Bang! Tiba-tiba, Sang menyerang ke depan, memperlambat serangannya. Ketika Sang penyihir melihat itu, seringainya kembali. Akhirnya kehabisan mana ya? Sang penyihir hanya memandang Sang sambil menyeringai. Fokusnya telah menyiapkan mantra ofensifnya. Dia dapat membunuh fisik ini kapanpun dia mau, tetapi dia ingin melihat apa lagi yang akan dilakukan fisik tersebut. Sang Mage senang bermain-main dengan lawan-lawannya. Begitu Sang mencapai jarak sekitar 100 meter dari Mage, dia mengubah serangannya. Tiba-tiba, pilar api satu demi satu muncul di bawah Mage saat Sang beralih ke Inferno. Sang penyihir hanya tertawa. Apakah itu rencanamu sekarang? Manamu tinggal sedikit, dan kamu ingin menggunakan teknik ini untuk memaksaku menggunakan mana step sehingga aku juga membuang manaku, ya? Yah, sayang sekali bagimu. Aku tahu apa yang kamu sedang membuat rencana, dan aku tidak akan beranjak dari tempat ini. Mari kita lihat napas terakhirmu. Sang terus melepaskan Inferno sementara Sang penyihir terus berdiri di tempat, dikelilingi oleh api. Setelah Inferno kelima, Sang Mage masih percaya diri. Setelah yang ke-10, dia menjadi curiga. Dan setelah Inferno ke-15, dia menjadi khawatir. Bersinar, dia menggunakan mana step dan mundur. Saat Sang melihat itu, kilatan cahaya muncul di matanya. Pedangnya terbakar hitam, dan Sang melemparkannya ke depan. Secara refleks, Mage menggunakan tangannya yang tidak terlihat untuk menamparkan saber ke samping, tetapi tangan yang tidak terlihat itu hancur. Dan Star Shatter menghantam Mage's Shield. Bang! Hampir 20% mana penyihir lenyap dengan serangan itu. Tapi kemudian, Sang muncul tepat di depan Sang penyihir, mata kanannya bersinar dalam kegelapan yang baru tercipta. Mage segera menggunakan fireball yang telah disiapkan oleh fokus. Bersinar, Sang menggunakan shock untuk menghindar ke samping. Bersinar, kemudian, dia menggunakan shock untuk kembali ke Mage. Bang, 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 retakan, amarah. Serangan kelima telah menghancurkan mana shield karena Mage telah menerima begitu banyak kerusakan. Wajah Sang penyihir berubah menjadi seringai ketakutan saat pedang menusuk kepalanya. Pertarungan telah usai. Sang mengeluarkan pedangnya dan menyerap sedikit energi kehidupan dan mana dari mayat penyihir. Dia berada di sekitar 50% dari maksimalnya sekarang. Mayat itu perlahan menghilang, dan sorakan kembali terdengar. Rodanya kembali, tetapi tidak segera berputar. Jadi, mau mencoba level 11? Tanya si badut. Sang menarik napas dalam-dalam. Bersinar. Kemudian, dia memanggil beberapa pakaian cadangan dan mengenakannya. Tunggu, bagaimana dengan armornya? Jelas sekali, dia telah mengorbankannya untuk entropi. Kalau tidak, dia akan mati di pertarungan terakhir. Dia telah bertarung dalam pertempuran terakhir dengan telanjang. Tidak, jawab Sang. Dengan armorku, aku ingin menembak, tapi sekarang tidak lagi. Pelawak itu hanya menyeringai. Kamu tahu, kamu harus terbiasa dengan hal itu. Sang melirik si badut. Kamu tahu, kamu sudah mencapai level di mana setiap set armor harus dibuat khusus oleh temanmu. Tidak ada kemajuan besar dalam hal armor jenis ini. Ada banyak jubah Mage, tapi jenis armornya yang kamu perlukan sebenarnya tidak ada. Siapa yang akan menempa armormu di masa depan? Siapa yang tahu cara menempanya? Siapa yang akan mengembangkan lingkaran sihir spesifik yang kamu butuhkan? Alis Sang berkerut saat si badut hanya menyeringai. Kamu harus membiasakan diri bertarung dengan pakaian normal lagi. Sang hanya mengangguk tanpa berkata-kata tanpa melihat ke arah si badut. Dia tahu bahwa Tuhan benar. Pelawak itu melompat dari kemudi, dan roda itu lenyap. Dan itu mengakhiri persidangan, katanya. Waktunya untuk mendapatkan hadiah. Bab 468, Hadiah. Sang menghela nafas panjang. Menjalani cobaan selalu dipenuhi dengan stres. Meskipun nyawanya secara teknis tidak dipertaruhkan di sini, pertarungan terus-menerus melawan lawan yang semakin kuat semakin melemahkan kekuatannya.
Kamu mendapat 13 poin dalam kategori binatang buas dan 10 poin dalam kategori penyihir, kata si badut. Totalnya 23 poin tanpa kategori prajurit. Itu jelas merupakan keputusan yang tepat untuk mempromosikanmu. Sang tidak menjawab. Dia tahu bahwa kekuatannya telah berkembang pesat, tetapi itu tidak terjadi secara alami. Sang berusia 85 tahun, dan dia menghabiskan lebih dari 50 tahun dalam isolasi total. Sekitar 70% dari hidupnya hanyalah berlatih hari demi hari dalam isolasi. Apakah mudah untuk melakukan hal seperti itu? Tentu saja tidak. Sang juga ingin istirahat. Dia juga ingin melakukan hal lain. Namun, dia tidak bisa membiarkan dirinya bersantai. Tujuannya terlalu penting baginya, dan momen apapun yang tidak dihabiskan untuk mencapai tujuannya hanya membuang-buang waktu. Apa imbalannya? Sang bertanya. Pelawak itu menyeringai. Bersinar, 3 benda kecil muncul di atas tangan kanannya, dan Sang melihatnya. Salah satunya adalah satu set baju besi kecil. Salah satunya adalah sebuah buku kecil. Salah satunya adalah tanda tanya besar. Aku punya 3 hal untuk dipilih. Kamu hanya boleh mengambil satu, kata si badut. Pada saat itu, baju besi kecil itu melayang ke depan dan tumbuh ke ukuran normalnya. Itu tampak seperti baju besi Sang sebelumnya. Opsi pertama, armor seperti senjatamu. Sang menarik napas dalam-dalam saat mendengar itu. Armor seperti pedang. Jadi, dia beregenerasi, beradaptasi dengan kebutuhanku, dan tumbuh lebih kuat dengan memberinya biji. Sang bertanya. Pelawak itu mengangguk. Tepat, dengan armor ini, kamu tidak akan pernah mengalami masalah dengan armormu lagi, sama seperti dengan senjatamu. Sang memejamkan mata kanannya sambil berpikir. Hadiah itu lebih dari sekedar berguna. Faktanya, itu sangat berguna. Dewa telah memastikan bahwa mendapatkan baju besi yang lebih baik pada dasarnya mustahil di dunia ini, dan Sang tidak mungkin fokus untuk juga membuat baju besi. Hal seperti itu membutuhkan penelitian selama puluhan tahun, dan Sang tidak bisa meluangkan waktu untuk itu. Tapi dengan set baju besi ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal seperti itu lagi. Tanpa baju besi tersebut, serangan apapun yang mengenai Sang akan melukai atau membunuhnya. Dengan armor tersebut, dia akan mendapatkan setidaknya 2 nyawa tambahan per pertempuran. Bahkan mungkin lebih. Baju besi ini juga akan memungkinkan Sang untuk melangkah lebih jauh dalam uji coba di masa depan, dengan asumsi dia berhasil maju ke alam kelima pada akhirnya. Sang pasti tergoda. Apa hadiah selanjutnya? Sang bertanya. Namun, dia ingin mendengarkan semua hadiahnya terlebih dahulu. Hadiah pertama sudah jauh melebihi perkiraan Sang, dan dia ingin tahu apakah 2 hadiah lainnya sama luar biasanya. Armor itu menyusut dan kembali ke tangan si badut saat buku itu tumbuh dan melayang ke depan. Teknik netral elemen yang bisa disesuaikan dengan semua jenis senjata dan elemen, kata si badut. Kamu bisa menggunakannya sebagai dasar untuk semua teknik masa depanmu. Kamu tidak perlu mempelajari sihir lagi, dan kekuatannya hampir lebih besar di semua aspek daripada teknikmu saat ini. Sang harus menarik napas dalam-dalam lagi. Dia tahu betapa menakutkannya hal seperti itu. Teknik adaptif pada dasarnya hanyalah sebuah cetak biru. Itu memiliki prinsip-prinsip tertentu di dalamnya yang dapat diisi dengan semua jenis senjata atau elemen. Ini benar-benar dapat mengubah gaya bertarung Sang lagi dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, teknik ini bahkan mungkin memberi Sang inspirasi yang dia butuhkan untuk berteori tentang cara mencapai alam kelima. Itu akan menghemat waktu puluhan tahun dalam pelatihannya. Mencapai tahap kelima adalah tugas yang berat. Sang harus menciptakan jalan ke depan tanpa mengetahui kemana dia harus pergi. Sangat mungkin Sang bahkan tidak akan mencapai alam kelima dalam hidupnya, dan dia tahu itu. Mungkin, di masa depan, dia akan menemukan jalan, tapi dia telah mengambil beberapa langkah yang salah sebelum saat itu, sehingga mustahil untuk mencapainya selamanya. Terlebih lagi, teknik ini mungkin berguna di alam kelima. Meskipun hadiah pertama akan meningkatkan peluang Sang untuk bertahan hidup beberapa kali lipat di masa depan, hadiah kedua akan meningkatkan peluang Sang untuk benar-benar mewujudkan masa depan tersebut beberapa kali lipat. Namun, armor itu berguna selamanya, sementara tekniknya mungkin akan kehilangan efeknya di kemudian hari. Namun teknik ini mungkin telah memberikan cukup inspirasi bagi Sang untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi, yang mana dia tidak akan mampu menciptakannya tanpa teknik tersebut. Kedua hadiah tersebut sangat berguna untuk perjalanan Sang. Sang tidak mau melepaskan keduanya karena keduanya sangat berguna. Dan yang ketiga, Sang bertanya. Buku itu kembali ke tangan si pelawak, dan tanda tanya pun bergerak maju. Aku tidak memberitahumu apa itu, kata si badut. Lalu bagaimana aku bisa mengambil keputusan? Sang bertanya, kenapa kamu malah menawarkannya? Kamu kenal aku. Aku lebih memilih mengambil sesuatu yang pasti menguntungkanku daripada mengambil risiko. Pelawak itu hanya nyengir. Saya menawarkannya karena takdir. Sang mengangkat alisnya. Takdir. Pelawak itu melihat ke tanda tanya. Dahulu kala, seseorang menciptakan benda ini. Kemudian, mereka mengorbankan banyak mana untuk mempengaruhi takdir. Mereka menggunakan segalanya agar, suatu hari, benda ini bisa sampai ke pemiliknya yang sah. Mereka yakin bahwa mereka telah berhasil dan benda ini pada akhirnya akan menemukan pemiliknya yang sah. Sang melirik si badut. Apakah takdir itu ada? Pelawak itu terkekeh. Di satu sisi, memang benar, katanya sambil memandang ke arah Sang. Nasib adalah keinginanku.
Jadi, apakah itu mempengaruhi keinginanmu? Sang bertanya. Tentu saja tidak, kata si badut sambil tertawa. Tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi keinginanku. Benda ini ada di tanganku, dan aku boleh melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Sang terdiam beberapa saat. Apakah aku pemilik yang sah? Mungkin, kata si badut sambil nyengir. Apakah orang itu mengenalku? Sang bertanya. Tidak, apakah ini berguna bagiku? Tentu saja, kata si badut. Saya mungkin senang bercanda, tapi saya tetap percaya pada imbalan yang adil. Ini pasti akan berguna bagi Anda. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini lebih berguna daripada dua hadiah lainnya? Tanda tanya melayang kembali ke tangan si badut. Saya menawarkannya hanya karena saya suka mengadu nasib, yang pada dasarnya adalah keinginan saya. Apakah takdir berpihak pada orang itu? Apakah takdir tidak memihak mereka? Aku ingin mengetahuinya sekarang. Saat Sang mendengarnya, mata kanannya terfokus pada si badut. Apakah itu disengaja? Sang bertanya. Pelawak itu tahu apa yang dipikirkan Sang, dan dia tersenyum lebar. Menarik sekali, katanya. Aku melakukan apa yang kuinginkan, tapi yang kuinginkan adalah apa yang orang itu pikirkan dan harapkan akan terjadi. Apakah benar-benar suatu kebetulan aku mengatakan hal ini? Itulah yang ingin saya katakan. Apakah mereka meramalkan apa yang akan terjadi, atau ini hanya keberuntungan? Dapatkah keyakinan mengubah banyak hal di masa depan? Pelawak itu mengusap dagunya sambil menyeringai. Menarik sekali, ulangnya lagi. Armor dan tekniknya lenyap saat tanda tanya melayang ke arah Sang. Ya, Sang telah memutuskan untuk mengambil tanda tanya karena perkataan Tuhan. Pelawak itu merenungkan apakah nasib ada di pihak orang tersebut atau tidak setelah Sang bertanya apakah dia orang yang tepat untuk menerima hadiah ini. Fakta bahwa ini bahkan sebuah pertanyaan menunjukkan bahwa Sang memang orang yang tepat untuk hal ini. Dan Sang sudah menebak dengan baik tentang apa ini. Dia berasumsi itu ada hubungannya dengan afinitasnya. Ini pada dasarnya adalah satu-satunya hal yang dapat membedakannya dalam rentang waktu yang begitu lama dari orang lain di dunia. Sang mungkin bisa menemukan cara untuk membuat baju besi yang berguna untuk dirinya sendiri di masa depan. Sang mungkin bisa menciptakan teknik yang lebih kuat dari hadiah kedua. Namun, hadiah ketiga mungkin adalah sesuatu yang tidak bisa diraih oleh Sang. Tujuan Sang adalah yang terakhir, dan untuk mencapai akhir, dia membutuhkan segalanya. Jika dia bisa mendapatkan dua yang pertama sendirian, dan dia membutuhkan hal terakhir untuk mewujudkan tujuannya, pilihannya menjadi jelas bagi Sang. Meskipun dia tidak tahu apa imbalannya, dia tahu bahwa dia harus menerimanya. Takdir, menarik sekali, kata si badut untuk terakhir kalinya sebelum dia menghilang dari dunia batin Sang. Sedetik kemudian, tanda tanya itu lenyap, dan sesuatu yang lain muncul menggantikannya. Sebuah buku dan surat. Sang melihat buku itu. Dia tidak bisa membedakan apapun dari sampulnya. Kemudian, Sang melihat surat itu dan membacanya. Dan semakin banyak dia membaca, semakin terguncang hati dan pikirannya. Babak 469, Lucius Volstad. Sang menarik napas dalam-dalam setelah dia menyelesaikan suratnya. Isi surat ini sangat mengejutkan. Kemudian, Sang membaca surat itu lagi untuk memastikan bahwa dia tidak melewatkan sesuatu yang penting. Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah mati. Begitulah awal mula surat itu. Namaku Lucius Volstad, dan aku adalah dewa penyihir, yang sebelumnya dikenal sebagai kaisar penyihir. Sang ingat mayat yang ditendang dewa di sekitar ruangan. Ini adalah surat dari orang ini. Ini adalah surat dari seseorang yang berada pada level yang sama dengan dewa dunia ini. Jika kamu bisa membaca ini, berarti kamu adalah penerus warisanku. Sama seperti kamu, aku telah dikutuk dengan afinitas yang mengikatku dengan kekejian. Aku memiliki kendali atas api, es, cahaya, dan kegelapan. Kamu dan aku dikenal sebagai anak bencana di dunia ini. Semakin kuat kita, semakin kuat pula kekejiannya. Kenaikan kekuasaan kita adalah kebangkitan mereka. Jika kita lemah, hanya kekejian hingga alam ketiga yang muncul, tetapi jika kita kuat, bahkan kekejian dari alam ke-9 pun bisa muncul. Jika anak bencana di alam ke-9 tidak membantu orang-orang di dunia ini, kaisar kekejian akan menghancurkan dunia. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, kekejian juga merupakan sumber kekuatan kami, dan kami membutuhkannya sama seperti mereka membutuhkan kami. Di mata dunia, kita adalah musuh. Kitalah yang mengancam keberadaan dunia tempat kita tinggal. Solusi yang diambil dunia adalah menjaga anak-anak bencana menjadi lemah sepanjang hidup mereka. Jika anak bencana ditemukan, mereka akan diberikan rumah, banyak kekayaan, kebebasan, umur panjang, dan status. Petik 2. Namun, mereka tidak diperbolehkan menjadi lebih kuat. Karena jika mereka menjadi lebih kuat, dunia akan menderita. Jika anak bencana mati, yang baru akan lahir setelah beberapa detik. Anak bencana tidak dapat dibasmi, atau dunia pasti sudah melakukannya. Satu-satunya solusi yang bisa dilakukan dunia adalah dengan membuat mereka tetap hidup dan lemah. Namun, itu bukanlah solusi yang saya pikirkan. Solusi dunia hanya akan menunda hal-hal yang tidak dapat dihindari, sementara saya ingin menghentikan hal-hal yang tidak dapat dihindari sama sekali. Saya percaya, jika salah satu dari kita mencapai ketuhanan, kita akan menemukan solusi untuk masalah ini. Masalah ini harus ada solusinya. Aku menolak menyaksikan dunia yang kucintai runtuh di sekitarku. Sedihnya,
Karena kamu membaca surat ini sekarang, itu berarti aku telah gagal dan kemungkinan besar aku sudah mati. Karena aku sudah mati sekarang, aku memintamu untuk mewujudkan impianku. Saya ingin Anda mencapai ketuhanan dan mencapai apa yang tidak bisa saya capai. Saya meminta Anda untuk menyingkirkan penyakit yang melemahkan yang diderita dunia ini, yaitu kekejian. Aku tahu ini banyak yang ingin ditanyakan, tapi aku harap kamu mencintai dunia ini sama seperti aku. Dan jika tidak, itu juga bisa dimengerti. Dikutuk dengan afinitas ini memaksa kita mengorbankan jutaan nyawa tak berdosa hanya untuk menyadari kekuatan kita sendiri. Anda mungkin merasa bahwa keberadaan Anda menjadikan Anda musuh dunia. Sang merasa sedikit tersengat ketika membaca bagian itu lagi. Tetapi bukan itu masalahnya. Aku mempunyai banyak teman dekat, dan kami semua telah bekerja dan menjadi kuat bersama-sama. Mereka akan mempertaruhkan nyawanya demi aku, dan aku akan mempertaruhkan nyawaku demi mereka. Sedihnya, mereka tidak mengetahui rahasiaku. Bagi mereka, aku hanyalah seorang penyihir yang sangat berbakat. Sekali lagi, saya mohon Anda untuk menyelamatkan dunia. Tolong, jadilah kuat dan hentikan penyakit busuk ini. Sang tahu bahwa Lucius, kaisar penyihir, pada dasarnya sedang memohon pada saat ini. Orang yang sombong dan berkuasa seperti itu sedang memohon pada seorang pejuang tahap jalan sejati untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Sang tahu bahwa Lucius sangat mencintai dunia jika dia bersedia mengemis kepada orang asing. Seseorang dengan level seperti itu pasti memiliki banyak kebanggaan pada tubuhnya, tapi dia rela membuangnya. Aku tidak tahu apakah kamu akan menerima keinginanku atau tidak, tapi aku berasumsi kamu telah menerimanya. Sekarang saya akan memberitahu Anda bagaimana mencapai ketuhanan. Sang menarik napas dalam-dalam lagi. Saat dia membaca kalimat itu untuk pertama kalinya, seluruh tubuhnya gemetar. Dunia percaya bahwa mencapai ketuhanan adalah hal yang mustahil. Mereka percaya bahwa mustahil bagi manusia normal untuk mencapai alam ke-10 yang legendaris dan sulit dipahami. Tetapi orang-orang yang berada di puncak, para raja dan kaisar, mengetahui kebenaran. Ada cara untuk mencapai ketuhanan, tapi itu membutuhkan dua hal. Hal pertama adalah fondasi dan jalan yang sempurna. Fondasi dan jalanmu harus sangat kuat sehingga tidak ada satu orang pun di seluruh dunia yang bisa menang melawanmu dalam duel satu lawan satu selama mereka berada di levelmu, dan tren ini harus terus berlanjut sepanjang perjalanan Anda. Kamu tidak boleh membiarkan dirimu jatuh dari puncak sekalipun. Hal yang akan menghancurkan jalanmu akan meninggalkan noda abadi kecuali kamu membuang semuanya dan memulai yang baru. Pada saat saya menulis surat ini, saya satu-satunya yang hidup dengan jalan yang begitu kuat. Tetapi ada orang-orang sebelum saya yang memiliki jalan yang setara, dan saya yakin akan ada juga orang-orang setelah saya yang memiliki jalan yang begitu kuat. Namun, meskipun ada orang-orang yang memiliki jalan sekuat itu, tidak satupun dari mereka berhasil mencapai ketuhanan, dan itu karena persyaratan kedua. Memenuhi persyaratan kedua bukanlah ujian kekuatan, melainkan ujian kemauan. Dan hal itulah yang memaksa saya melakukan perang yang kejam dan genosida terhadap jalur lain. Ketahuilah bahwa aku tidak pernah ingin membunuh semua jalan lainnya. Aku tidak pernah menginginkan hal itu. Tapi aku harus melakukannya. Alasannya akan segera menjadi jelas. Persyaratan kedua adalah mana. Saat surat ini ditulis, dunia hampir tidak memiliki cukup mana untuk mendukung satu orang mencapai ketuhanan, dan lebih dari 90% mana disimpan dalam bentuk makhluk hidup. Untuk mencapai ketuhanan, Anda harus membunuh hampir semua manusia dan binatang alam ke-9 di dunia. Hanya dengan ini kamu akan memiliki cukup mana untuk mencapai ketuhanan. Sang menarik napas dalam-dalam. Sekarang menjadi lebih masuk akal mengapa kaisar penyihir menghancurkan semua jalan lainnya. Dia melakukannya bukan karena dia ingin, tetapi karena dia harus melakukannya. 90% dari seluruh orang di alam ke-9. Sang tidak tahu berapa jumlahnya, tapi dia menduga mungkin ada 10. Itu hanya akan membuat satu orang di alam ke-9 tetap hidup selain Lucius. Dan itu mungkin satu-satunya penyihir lain di alam ke-9. Dan semua pakar alam ke-9 dari jalan lain. Lucius telah membunuh mereka. Bab 470, Kemanusiaan. Sang sudah curiga bahwa dewa tidak memberitahu Sang seluruh kebenaran pada awalnya, dan ini menegaskan hal itu. Sang terus membaca. Beberapa temanku mungkin telah mencapai alam kaisar penyihir setelah kematianku. Karena aku mati, itu berarti mana yang tersimpan di tubuhku telah dibebaskan dan dikembalikan ke dunia. Menyakitkan saya menulis ini, tapi demi kebaikan dunia, mereka harus dikorbankan pada saat yang tepat. Dunia hanya dapat mendukung satu Tuhan dan satu kaisar pada saat tertentu. Dan itu mungkin tidak berlaku bagi Anda, penerus. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum Anda mendapatkan surat ini, tetapi kekejian terus mengurangi mana di seluruh dunia. Mungkin saja dunia tidak bisa lagi mendukung kaisar tambahan itu. Kamu mungkin harus membunuh semua orang. Bahkan mungkin mustahil mengumpulkan cukup mana untuk mencapai ketuhanan, bahkan jika kamu membunuh semua orang. Aku tidak tahu, dan pemikiran itu membuatku takut. Itu berarti kekejian telah menang. Saya hanya bisa berharap ini belum terlambat. Demi kebaikan dunia, kita harus menjadi orang berdosa. Saya tidak tahu apa yang akan membunuh saya di masa depan, tapi itu pasti sesuatu yang memiliki kekuatan luar biasa. Saya hanya bisa berharap Anda akan menemukan cara untuk mengatasi rintangan ini dan membebaskan dunia dari penyakit ini. Sang mengetahui rintangan itu dengan sangat baik.
Tuhan, sekarang, Sang sudah bisa menebak apa yang terjadi saat itu. Lucius menjadi dewa dan berusaha mencari solusi atas masalah kekejian. Kemudian, dewa dan Lucius bertarung karena suatu alasan. Mungkin Lucius ingin membebaskan lebih banyak mana untuk dunia dengan membunuh dewa. Tapi dia kalah melawannya dan mati. Sang bisa berempati dengan Lucius. Lucius bukanlah orang jahat. Dia hanyalah seseorang yang harus melakukan tindakan mengerikan demi kebaikan dunia. Saya hanya bisa berharap Anda bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Untuk membantumu mewujudkan keinginan kami, aku telah menambahkan mantra pada surat ini. Aku telah merasakan tangan takdir, dan aku yakin mantra itu akan sampai ke tanganmu bersamaan dengan surat itu. Sang melihat ke buku itu. Benar saja, Lucius benar. Mantranya ada di sini. Saya tidak tahu jalan mana yang Anda lalui, itulah sebabnya saya merancang mantra ini agar dapat digunakan oleh setiap jalan. Mantra ini adalah mantra yang membuatku menjadi kuat dan membangun persahabatan. Saya menyebutnya kemanusiaan. Saya merancang versi dasar mantra ini ketika saya menjadi penyihir tinggi, tetapi saya telah menyempurnakannya selama beberapa milenium ke depan hingga mencapai kondisi saat ini. Kemanusiaan memungkinkan Anda memilih hingga 2 elemen, dan saat Anda menggunakannya, saat mantra aktif, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang dapat melihat afinitas Anda yang sebenarnya. Bahkan kaisar pun tidak. Selama mantranya aktif, binatang buas, manusia, dan segala sesuatu lainnya akan menganggapmu sebagai manusia normal dengan afinitas pilihanmu. Binatang buas tidak akan lagi bersikap terlalu agresif terhadapmu, dan manusia tidak akan merasakan perasaan keterasingan yang datang darimu. Dengan mantra ini, statusmu sebagai anak bencana akan tetap tersembunyi. Namun, berhati-hatilah, penerus. Hanya karena orang tidak dapat melihat afinitas Anda yang sebenarnya bukan berarti mereka tidak dapat mengetahui bahwa Anda adalah anak bencana. Jika kekejian terus muncul secara acak di sekitarmu, orang lain mungkin akan mencurigaimu, dan mereka mungkin akan mengakhiri hidupmu hanya untuk berhati-hati. Kamu tidak bisa membiarkan siapapun menghubungkanmu dengan kekejian. Setelah memberitahumu semua hal ini, aku hanya bisa berharap kamu memiliki cita-cita yang sama. Saya hanya bisa berharap Anda ingin dunia tetap bertahan dan tidak melihatnya hancur. Saya berharap surat ini tidak pernah muncul di dunia karena itu berarti saya telah gagal dalam tugas saya, tetapi jika gagal, ingatlah kata-kata berikut. Dunia ini tidak dingin. Dunia bukanlah musuhmu. Perlakukan dunia sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Saya Lucius Volstad, Dewa Penyihir, dan saya harap Anda akan menjadi lebih kuat dari saya di masa depan. Dan kemudian, surat itu berakhir. Sang menarik napas dalam-dalam lagi. Segala sesuatu tentang surat ini sangat mengejutkan. Surat ini mewakili kata-kata terakhir dari salah satu orang paling berkuasa yang pernah hidup. Sang meletakkan surat itu ke samping dan membuka buku itu. Saat Sang membacanya, dia terkejut. Mantra itu sangat mudah. Namun, buku itu sangat besar. Mungkin ada ribuan halaman yang hanya didedikasikan untuk mantra tunggal ini. Saat itulah Sang menyadari bahwa mantra itu sebenarnya tidak mudah tetapi Lucius telah berhasil menyederhanakan prinsip-prinsip yang sangat rumit dalam mantra tersebut hingga tingkat yang konyol. Membuat mantra seperti itu hanya bisa dilakukan oleh penyihir yang sangat kuat, namun penerapannya sangat sederhana dan langsung. Sang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk membaca keseluruhannya, dan dia sudah memahaminya setelah membacanya. Dewa tidak memberikan mantra pemahaman pada buku ini. Tapi Sang, seorang pejuang, masih memahaminya sepenuhnya setelah membacanya sekali. Lucius pandai menjelaskan prinsip-prinsipnya. Sang memejamkan mata kanannya dan menggambar diagram rumit di benaknya. Dia mengikuti instruksi sederhana untuk membuat diagram dan mengucapkan beberapa kata yang rumit dan halus. Setelah sekitar 5 menit, Sang telah membuat diagram di benaknya yang begitu besar dan rumit sehingga tidak ada manusia normal yang dapat mengingatnya. Ketika Sang meletakkan baris terakhir pada diagram, dia juga menghentikan nyanyiannya. Pada saat itu, diagram di benaknya bersinar sesaat sebelum menghilang. Itu berhasil. Sang merasakan pengurasan mana yang sangat halus dari pikirannya, tetapi pengurasan mana benar-benar dapat diabaikan. Selama pikirannya belum sepenuhnya kehabisan mana, mantranya akan tetap aktif. Sang bahkan tidak perlu fokus pada mantranya karena mantra itu bekerja secara mandiri. Selain itu, Sang meregenerasi mananya beberapa kali lebih cepat daripada yang digunakan mantra. Sang tidak merasakan perbedaan apapun, tetapi dia tahu bahwa mantra itu mulai berpengaruh. Mulai hari ini, Sang tidak perlu lagi bersembunyi dari binatang buas yang kuat. Mulai sekarang, mereka akan memandangnya sebagai manusia normal. Jika Sang dapat memilih hadiahnya lagi, dia pasti akan memilih hadiah yang sama. Itu sangat bagus. Setelah beberapa saat memikirkan kemungkinan baru yang dibuka oleh mantra ini, Sang berdiri. Sidang telah selesai, dan dia telah menerima hadiahnya. Sekarang, waktunya kembali ke dunia dan berurusan dengan Dewan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.